Saya pernah mencoba bisnis, hasilnya gagal malah ditipu. Orang tua saya pernah bangkrut karena bisnis. Karena bisnis, ada saudara saya yang justru sekarang dikejar-kejar debt collector. Oke, jadi gimana? Masih mau berbisnis? Kalau mau, simak video ini sampai dengan selesai. Siap semuanya? Let's go! Pengennya makin hebat, makin dahsyat, makin kuat. Yes or no? Tapi sebelumnya, dukung channel ini, klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi kalau ada video-video inspirasi lain yang siap untuk menyemangati kalian. 5 tips membangun bisnis tahun 2020. Video ini adalah saripati dari berbagai diskusi saya dengan banyak mentor, guru, dan sahabat-sahabat sukses saya yang ketemu dengan saya kurang lebih dalam kurun waktu 20 tahunan inilah. Dari mereka saya belajar banyak hal, dan dari mereka pula itu saya saripatikan, dan hari ini saya mau bagikan ke teman-teman semua. Tips yang pertama, namanya adalah keyakinan yang seimbang. Percayalah bahwa di dunia ini selalu ada yang namanya keseimbangan. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada yin, ada yang, ada yang ganteng, ada yang enggak lah. Nah, ikhlaskan aja mas, harus begitu karena buat contoh kita biar teman-teman semua paham. Kalau teman-teman semua punya keyakinan tentang bisnis itu bikin bangkrut, rugi, dan lain-lain, dan bikin dikejar-kejar hutang dan lain sebagainya, saya bilang nggak apa-apa. Asalkan teman-teman juga bisa melihat dari sisi keyakinan yang lain. Kalau mau melihat dari sisi yang jeleknya boleh, tapi juga harus bisa melihat sisi baiknya. Semisal nih, teman-teman punya keyakinan begini nih, Pak, bisnis itu bisa rugi loh. Saya mau katakan begini, emang nggak bisa bisnis itu untung? Bisa dong, imbang, bisa rugi ya juga bisa untung. Lagi-lagi, Pak, tapi di bisnis kadang-kadang kita bisa ditipu sama orang. Saya mau tanya lagi, emang semua orang ditipu? Ya, tolong ini penting sekali. Anda boleh memandang dari sisi manapun, tapi juga tolong pandang dari sisi yang lainnya lagi. Plus, seimbangkannya dengan data yang valid. Kenapa? Karena keyakinan itu dibangunnya lama. Kalau data yang kalian bangun untuk menyeimbangkan tidak valid, maka kalah dong, nggak imbang nantinya. Jadi cari data yang valid. Cari data validnya gimana? Gampang, tonton video orang sukses, cari biografinya orang sukses, kan banyak. Nanti pasti teman-teman akan temukan. Buka di www.naftihidayat.com, di sana juga banyak artikel-artikel yang bisa membangun kalian. Begitu. Tips kedua dalam membangun bisnis adalah please be open-minded atau lebarkan cakrawala pemikiran teman-teman. Ini sederhana tapi penting karena hanya orang-orang yang berpikiran terbuka yang bisa menerima hal baru, menemukan hal baru, kemudian melakukan hal baru. Orang-orang yang berpikiran terbuka ini berpotensi besar untuk menjalankan, membangun bisnisnya dari nol dan sukses luar biasa. Open-minded itu bukan menghilangkan akhlak ya, oh tidak. Open-minded itu menerima semua, kemudian akhlak, etika, norma itu gunakan sebagai penyaring dalam diri Anda. Jadi ada filternya, menerima dulu, kemudian difilter di dalam diri Anda. Bagus jalankan, tidak bagus ya nggak usah. Apa yang ada di benak teman-teman kalau saya bilang begini, rata-rata bisnis sukses yang ada di Indonesia ataupun dunia itu mencontek bisnis lain. Coba renungkan itu, kemudian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Yang terbayang di dalam keyakinan kita dari dulu waktu sekolah, mencontek itu adalah salah satu hal yang sangat tabu. Maka akan banyak yang bilang nggak setuju. Saya nggak setuju dengan statement Bapak. Nggak mungkin lah orang-orang sukses itu karena mencontek. Nah, makanya kalau teman-teman sudah nonton tips saya tentang kreativitas, silahkan searching bisa cara menjadi kreatif, atau nanti bisa klik di link di atas. Saya sempat bikin satu video, bahkan ini video pertama saya malah, tentang cara menjadi kreatif, maka teman-teman akan paham bahwa salah satu bentuk kreativitas itu ya nyontek. Tapi nanti di sana disampaikan gimana sih caranya membuat apa yang kita contek itu jadi punya soul, rasa kita, punya feel-nya kita begitu. Kalau kita bicara tentang contek-mencontek, nggak jauh dari Samsung sama Apple. Ini Samsung, ini Apple ya begitulah, mereka saling mencontek, dan saya bukan fanboy salah satunya karena saya pakai dua-duanya. Jadi itu hal yang biasa sekali bahwa teman-teman lihat sesuatu yang bagus kemudian
open minded lalu mengadaptasi jadi milik kita sendiri dan kita coba dengan rasa kita lalu jalan laku, itu adalah satu hal yang sangat biasa sekali. Nah, kalau mereka bilang terinspirasi, terinfluence, terpengaruh, melihat itu ada baiknya, itu nyontek semua sebetulnya. Itu kata lain dari nyontek, supaya nggak enak kan kalau dibilang nyontek, gitu kan nggak enak. Jadi gantinya adalah saya terinspirasi dari, sebetulnya sama saja. Cuman satu saja yang penting buat teman-teman, bahwa mari kita open minded. Kuncinya itu di situ. Kreatif itu hanya satu bagian dari kalau teman-teman bisa open minded. Dengan open minded teman-teman bisa menyaring mana yang bagus, baik. Mungkin ada bagus tapi nggak begitu baik dan lain sebagainya. Atur sendiri sampai bisa jalan. Nah, tips berbisnis yang kedua adalah please, tolong sekali buat kalian semua, jadilah open minded atau terbuka secara pemikiran. Tips yang ketiga, nah ini menarik juga ini. Tips yang ketiga namanya adalah riset yang cukup. Riset yang cukup atau penelitian yang cukup atau mempersiapkan diri dengan cukup. Bebas, Anda lebih suka terima mana bahasanya. Cukup itu artinya pas ya. Pas itu tidak kebanyakan. Kebanyakan juga nggak bagus. Kebanyakan riset malah nanti teman-teman nggak segera memulai bisnis. Kita nggak akan pernah tahu kok bisnis kita akan sukses atau enggak. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Mendoakan, yes. Berusaha, berjuang, mempersiapkan, yes. Melakukan strategi bermacam-macam, betul. Tapi apakah pasti sukses? Nggak ada yang bisa pastikan. Untuk itu ilustrasi yang sesuai adalah menembak di tempat yang gelap. Untuk itu saya butuh, wah ini dia nih, spring gun-nya, I will be back. Kalau teman-teman ingin menembak di tempat yang gelap, sangat gelap sampai nggak kelihatan targetnya, maka teman-teman harus bikin riset dulu. Risetnya gimana? Nanya yang nyuruh misalkan, target di sebelah mana? Itu membantu sekali. Jadi nggak nembak bener-bener asal. Kalau orang yang menyuruh nembak pun nggak mau ngasih tahu, minimal teman-teman coba. Oh, Der, kosong bener nih, nggak ada apa-apa. Coba ke sana, Der. Wah, kosong juga nih. Coba ke sana, Der. Jadi sepertinya hampir menyentuh sesuatu. Oh, berarti targetnya nggak jauh dari sini. Dan lain sebagainya. Intinya adalah suatu saat peluru terakhir, harapannya itu bisa nyampe ke goal. Cuman permasalahannya adalah tidak semua dari kita punya sumber yang cukup, punya modal yang cukup, punya peluru yang cukup. Artinya apa? Riset teman-teman harus lebih dalam lagi, nanyanya lebih dalam, nyobanya, memperhatikan. Oh, tadi seingat saya arah angin itu dekat sama sumber. Kok ini nggak ada anginnya? Berarti bukan di arah goalnya. Berarti ke sana. Berarti kemana? Itu contohnya riset. Dengan riset apa? Teman-teman jadi jauh lebih dekat dengan target. Itu tujuannya orang riset. Nah, menariknya di dalam hukum dunia ini, sesekali teman-teman menembak, bisa jadi memang tidak kena goal yang diharapkan. Goal yang sebenarnya teman-teman mau, tapi nyangkut ke yang lain, bisa juga. Banyak orang-orang yang awalnya mencoba-coba berbisnis tertentu, ternyata itu menghasilkan untuk dia dan dia teruskan, dia tekunin jadi sukses luar biasa. Banyak. Karena kita menembak di tempat yang gelap, targetnya nggak tahu. Dan pada saat teman-teman riset coba, pada saat itulah sebetulnya teman-teman menambah peluang. Bukankah kuncinya adalah menjadi sukses? Whatever it is, asal halal, kan begitu. Almarhum Bob Sadino pernah menyampaikan, mari kita maksimalkan ide kita dengan apa? Jalankan. Banyak orang maksimalkan ide dengan habis itu bikin plan, terus plan A, plan B, plan C, akhirnya plan-plan nggak nyampe kemana-mana. Karena pada dasarnya ide-ide kecil yang terlaksana jauh lebih baik dibandingkan ide besar yang tidak terlaksana. Tembakan-tembakan tadi pada saat mencoba adalah ide-ide kecil itu. Biasanya orang terus nanya, saya suka orang Indonesia itu karena hobinya nanya ya. Lalu risetnya kemana Pak? Dunia ini tidak hanya panggung sandiwara, dunia ini juga tempat riset paling luas di alam semesta. Handphone, laptop bisa gunakan untuk searching, cari ide, ada banyak, ada Google, ada WikiHow, ada Pinterest. Pinterest apa Pinterest? Ya boh ya, antara itulah Pinterest atau Pinterest. Kemudian YouTube banyak menunjukkan cara untuk melakukan sesuatu. Jadi sumber riset kita unlimited. Kuncinya orang riset itu apa sih? Niat coy. Teman-teman niat enggak? Kalau niat dia akan riset terus sampai ketemu. Begitu ketemu coba lakukan. Begitu terus sampai nyangkut salah satunya. Begitu, jadi tips membangun bisnis yang ketiga adalah riset yang proper atau riset yang pas. Yang keempat namanya adalah the miracle of giving atau bahasa kerennya sedekah, berbagi. Saya belajar betul tentang hal ini dari saudara saya, dari Pak D saya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar namanya Pak Puspowardoyo yang punya rumah makan ayam bakar Wong Solo.
Beliau itu menurut saya mbahnya sedekah. Ini jadi sombong buat dia nggak sih? Yang muji orang lain nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa lah. Beliau itu yang ngajarin tentang sedekah saya luar biasa. Beliau mengajarkan ke saya bahwa sedekah itu nggak nungguin sampean mampu dulu. Bahwa sedekah itu nggak harus ke orang yang berada di bawah Anda secara ekonomi. Bahwa sedekah itu bisa ke siapa saja, kapan saja. Kesuksesan beliau pun dibangun dari sedekah. Makanya sampai sekarang beliau hobinya sedekah. Bahkan beberapa kali viral di berita-berita di kota Solo, beliau bagi-bagi duit itu kan di pinggir jalan Slamet Riyadi. Memang hobinya begitu, berbagi dengan orang. Banyak cerita beliau sih, nanti bisa searching sendiri di biografinya Pak Puspo, menarik sekali. Suatu saat mungkin bisa saya undang untuk bikin video tanya jawab beginilah, biar kita bisa detail tentang beliau. Kalau teman-teman tertarik untuk mengundang Pak Puspo, tulis di kolom komentar juga. Mekanisme dunia ini unik teman-teman. Kalau teman-teman belum sukses, bersedekahlah, malah justru akan bikin teman-teman sukses. Kalau teman-teman masih kurang, berbagilah, maka teman-teman akan bisa dapat jauh lebih banyak. Loh Pak, saya itu bisnis saja belum mulai loh Pak. Ini baru nontonin Bapak, ini mau dapat tips, malah suruh sedekah dulu, malah suruh berbagi dulu. Gimana sih? Gini, kalau dari sisi agama sudah banyak sekali tentang apa yang bisa didapat teman-teman karena teman-teman bersedekah atau berbagi. Saya akan ambil dari sisi yang agak lain, sisi yang agak sains sedikit. Teman-teman silahkan baca satu buku powerful yang mengubah hidup banyak orang. Namanya The Secret, karangannya Rhonda Byrne. Di dalam buku The Secret ada satu hukum yang menarik, namanya adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik ini menyatakan bahwa apa yang bisa Anda rasakan, itu bisa Anda dapatkan. Saya ulang lagi, apa yang bisa Anda rasakan, bisa Anda dapatkan. Kalau teman-teman pengen jadi bisnismen, ingat bahwa semua bisnismen itu berbagi. Bisnismen makin sukses, berbaginya makin banyak. Karena berbagi itu juga yang membuat dia kaya. Gimana logikanya di hukum tarik-menarik tadi? Logikanya begini, apa yang bisa Anda rasakan, bisa Anda dapatkan. Gimana caranya orang yang belum pernah merasakan rasanya the have, kaya raya, punya duit, bisa punya duit? Ya nggak bisa. Satu-satunya cara cuman berbagi. Why? Karena dengan teman-teman berbagi, Anda merasa lebih mampu, benar nggak sih? Iyalah, kalau Anda berbagi, memberi sesuatu pada orang itu, Anda rasanya lebih, merasa lebih mampu, merasa kaya, merasa cukup. Dan pada saat itu juga hukum tarik-menarik bekerja. Entah bagaimana kekayaan nyampe kepada Anda. Ini sainsnya untuk the miracle of giving itu begitu. Yang kelima, tip membangun bisnis. Yang kelima adalah hemat. Ecek-ecek sekali ya, mungkin ya kedengarannya ya. Apa yang terpikirkan di benak teman-teman kalau saya ngomong hemat? Ada yang ngomong irit tadi, dia ngomong mengeluarkan uang sesedikit mungkin. Oke, boleh. Yang kedua, ada juga yang ngomong menabung sebanyak mungkin. Dulu waktu SD kan kita dikatakan menabung pangkal kaya. Kemudian ada juga yang ngomong hidup hemat dengan menabung dan lain sebagainya. Kalau yang ini, nanti kita benerin. Yang ketiga adalah memilih pengeluaran yang perlu dan tidak perlu. Gitu ya. Ya wis, bagus. Lumayan. Kalau itu yang terpikirkan sama teman-teman, lumayan. Hanya yang kedua tadi yang berbahaya. Menabung itu tidak akan kaya ya. Menabung tidak akan membuat Anda kaya. Tolong ini diingat baik-baik. Nggak ada hukumnya menabung membuat kaya, tidak ada. Berinvestasi maybe, yes. Berinvestasi yang benar pasti berarti. Tapi kalau hanya sekedar menabung, nggak bakal kaya. Nilai bunga tabungan Anda dengan nilai inflasi nggak akan pernah menang kok. Jadi menabung tidak akan bikin kalian kaya. Kita coret kata menabung di dalam berhemat. Nggak ada. Alokasi keuangan, alokasi budget, ya setuju saya. Tapi menabung tidak. Ya, menyimpan dana cadangan boleh, menabung tidak. Wis tok kandhani. Believe me, menabung tidak membuat Anda kaya. Dan masih banyak lagi. Bisnismen itu jago berhemat, tapi mereka tidak pelit dalam berbagi. Dan betul, berhemat itu kalau diartikan tidak berfoya-foya, maka Anda betul. Mampu mengatur arus keuangan, maka juga betul. Tapi ini yang penting. Tadi kan juga ada disampaikan salah satu belief tentang hemat adalah mampu memilih mana yang menjadi pengeluaran, mana yang tidak, begitu kan. Tapi pengeluaran versinya bisnismen itu beda loh. Misal, beli Note 10 Plus pada saat awal-awal keluar, menurut kalian hemat atau tidak? Macam-macam ya pasti ya dalam jawabannya ya. Ada yang jawab hemat, ada yang jawab enggak. Dengan berbagai macam logika dan argumen teman-teman. Tapi saya mau sampaikan begini. Yang membeli adalah seorang online shop. Omsetnya sudah ratusan juta per hari. Kemudian transaksi dan semua menggunakan handphonenya dan banyak sekali yang ada di sini.
hampir setiap hari dia gunakan handphonenya, dan handphone lamanya rusak. Masih dibilang pemborosan? Enggak kan? Bukan begitu, yes. Kalau sesuatu yang menunjang produktivitas, dan itu menyebutnya bukan lagi sebuah keinginan tapi adalah kebutuhan, maka bukan sebuah pemborosan. Masih masuk ke kategori hemat juga dia beli Note 10 Plus. Masih banyak yang lebih mahal maksudnya. Iya toh ya, Galaxy apa itu? Yang lipat-lipat itu full. Terus apa iPhone yang kameranya ada 3 pentong-pentong itu, yang X Max itu, nah, itu lebih mahal. Menurut saya justru memang bukan suatu pemborosan. Nah, ini untuk tips pribadi dari saya. Cara gampangnya ya untuk mengatur supaya mentalitas mengeluarkan uangnya ala-ala bisnismen adalah fokus pada kebutuhan. Sebelum itu bersifat kebutuhan, jangan beli. Pak, ciri-ciri kebutuhan apa? Nggak beli susah, nggak beli mati, nggak beli repot. Nah, itu kebutuhan. Nih saya sharing sedikit. Di awal-awal pandemi, saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Feeling saya sudah mantap ini. Aduh, ini bakalan di lock. Minimal di lock secara personal. Bakal repot ini. Kenapa? Saya tipikal orang yang kalau nggak kerja, nggak berpikir sesuatu, otak saya nggak digunakan untuk sesuatu, saya stresnya lebih parah. Saya butuh sebuah distraction. Saya butuh pengalih perhatian supaya dalam pemikiran saya, otak saya masih bisa dipakai untuk hal tertentu dan akhirnya nggak buat saya justru kalau saya sampai sakit, sampai mumet, bener, sampai stres, maka yang kena akan jauh lebih banyak. Maka saya beli ini, saya butuh pengalih perhatian, saya beli Nintendo Switch. Apakah ini menurut teman-teman boros? Ya, apa-apa. Tapi kalau menurut saya enggak. Seorang bisnismen pasti paham ini bahwa setiap barang yang kita beli itu bisa kita jual. Ya dong. Dan pemikirannya kita beli dan kemudian kita jual lagi selama kita bisa merawat barangnya, maka bisa dibilang itu sewa yang jauh lebih murah daripada nyewa. Kayaknya nggak ada juga yang nyewain Nintendo Switch. Dan lumayan bagus. Beberapa saat cukup bisa mengalihkan perhatian saya dari pusingnya keadaan ini. Bagi saya ini suatu kebutuhan. Karena saya tahu kondisinya akan begini, saya butuh pengalih perhatian. Ini kan bahasanya sudah jelas kan, butuh, maka saya beli. Jadi dari tips ya, saya mau review sedikit buat teman-teman semua. Kalau sekedar dihafalkan juga nggak akan jadi banyak manfaat. Saya sarankan coba mulai dipraktekkan satu persatu. Dari yang pertama, diimbangkan sendiri. Sebelum mulai Anda harus dalam kondisi yang balan. Kemudian yang kedua, miliki pemikiran yang terbuka karena itu adalah fondasi Anda untuk membangun bisnis. Yang ketiga, riset yang cukup. Saya tahu, saya yakin kebanyakan yang menonton video saya ini, termasuk saya sendiri, punya sumber yang maybe tidak unlimited atau terbatas. Lakukan riset agar bisnis Anda lebih tertata dan akurat. Kemudian, ini bahasanya itu even though. Jadi sukses belum sukses, bahasanya harus gitu ya. Jalan belum jalan, sukses belum sukses. Berada di dalam keadaan apapun saat ini Anda, please, tips yang keempat, berbagi. Sedekahlah, dengan miracle of giving terjadi sana. Dan yang kelima, setelah semua itu jalan, teman-teman bisa jalankan bisnis dan lain sebagainya, budayakan. Lebih enak mulai dari susah sih, lebih enak mulai dari belum ada bisnis untuk berhemat dibandingkan umur nanti. Pada saat Anda sudah punya semuanya, berhemat jauh lebih sulit. Kalau dari awal, berhemat jauh lebih mudah. Alokasikan dana Anda untuk punya aset, fokuslah kepada kebutuhan. Nanti suatu saat justru banyak hal yang jadi keinginan Anda itu sudah terpenuhi dengan sendirinya. Dengan dari saya, video ini luar biasa. Saya pun pada saat menulis skripnya, menulis skenario-nya, saya ingat semuanya apa yang saya rasakan dari nol sampai dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Dan saya merasa video ini akan jadi manfaat yang luar biasa untuk Anda. Plus, tolong bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan, saudara-saudara atau orang-orang yang Anda sayangi, bagikan ke mereka supaya mereka juga bisa paham dulu, dapat sesuatu dari video ini, dan akhirnya jadi sukses luar biasa juga. Itu harapan saya. Nah, kita akan ketemu lagi kok di video-video yang lain. Tetap sehat, tetap kuat, dan ciao.